BTW nih teman-teman, kalau misalnya kalian dengar kata-kata evolusi, keinget sama apa sih? Kalau aku pribadi sih ya, keinget sama Charles Darwin tentang perubahan monyet hingga menjadi manusia. Tapi sebenarnya apa sih evolusi itu? Gimana ya makhluk hidup bisa berevolusi? Untuk ngejawab semua itu, aku Muhammad Devariat Putra bakal ngejelasin ke teman-teman semua tentang evolusi pada makhluk hidup. Let's check it out! Dalam ilmu biologi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi dari 3 proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan juga seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup, yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Nah, contoh uniknya nih, kamu tahu nggak kalau misalnya singa dan harimau kalau diwarisin ya atau dikawinkan dapat mempunyai keturunan dengan nama liger loh. Itu merupakan bentuk evolusi dalam aspek perkawinan yang menghasilkan spesies baru. Jadi, saat organisme bereproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru. Sifat-sifat baru ini diperoleh karena terjadi perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekombinasi genetika. Kombinasi gen inilah yang kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Nah, evolusi ini akan terjadi saat perbedaan-perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih umum atau lebih langka dalam suatu populasi. Singkatnya, evolusi merupakan perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang sangat amat lama. Nah, evolusi dapat dibedakan dengan dasar-dasar tertentu. Yang pertama, evolusi berdasarkan arah. Terbagi atas evolusi regresif dan juga progresif. Ya pasti teman-teman tahu dong artinya. Evolusi progresif adalah evolusi yang akan terus menghasilkan makhluk hidup yang lestari. Contohnya kayak komodo yang masih ada sampai saat ini. Sedangkan evolusi regresif adalah evolusi yang menghasilkan makhluk hidup yang punah. Contohnya kayak T-Rex atau mamut yang sekarang udah nggak ada lagi kan di dunia ini. Ada juga evolusi berdasarkan hasilnya, yaitu evolusi divergent dan juga convergent. Nah, kalau evolusi divergent berawal dari satu spesies yang kemudian berevolusi menjadi banyak spesies. Contohnya kayak burung finch yang awalnya dari satu spesies doang nih, hingga jadi banyak banget variasinya. Yang kedua yaitu evolusi convergent, yang merupakan kebalikan dari evolusi divergent loh. Contohnya kayak ada yang bilang nih kalau misalnya spesies ikan bakal jadi satu spesies doang yaitu hiu secara keseluruhan. Jadi evolusi ini berubah dari banyak spesies menuju ke satu spesies saja. Nah yang terakhir ada juga evolusi berdasarkan skala perubahan yang terjadi atas makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi merupakan perubahan makhluk hidup yang terjadi pada skala yang besar. Contohnya kayak evolusi burung finch akibat isolasi wilayah. Sedangkan mikroevolusi merupakan perubahan yang terjadi pada skala yang kecil. Contohnya kayak resistensi nyamuk terhadap pestisida. Nah, untuk itu, para ilmuwan hingga saat ini secara terus-menerus mengembangkan teori evolusi ini. Karena pada dasarnya sebelum ini tuh belum ada di teori yang terbukti secara mutlak untuk menjelaskan evolusi-evolusi ini ya guys. Jadi kalian kepo nggak sama teori-teori itu? Kalau kepo, akan aku jelasin setelah ini ya. Nah, mungkin nih teman-teman udah nggak asing lagi kalau misalnya dengar ilmuwan yang bernama Charles Darwin kan? Betul, dia merupakan seorang ilmuwan yang memaparkan teori evolusi makhluk hidup ini. Tapi kalian harus tahu nih, ternyata ada ilmuwan-ilmuwan lain yang mempunyai teori-teori menarik tentang evolusi juga loh. Umumnya ada sekitar 6 teori tentang evolusi makhluk hidup yang dipelajari yang akan kita bahas. Oke, kita bahas aja yuk. Kita mulai dari teori evolusi zaman Aristoteles. Nah, teori evolusi zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini seringkali dikenal dengan masa fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada sci-fi. Iya, bener banget, kayak buku-buku cerita atau film ilmiah yang berdekatan dengan mitos gitu. Jadi, salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa cacat pada anggota tubuh merupakan kutukan, bukan perubahan makhluk hidup akibat seleksi alam maupun mutasi genetik. Nah, selanjutnya yang teman-teman semua juga tahu nih, ada teori evolusi Charles Darwin. Darwin atau yang dengan nama aslinya itu Charles Robert Darwin, memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam. Teori ini pertama kali dirumuskan dalam buku Charles Darwin,
yaitu On the Origin of Species pada tahun 1859, yang menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik ataupun perilaku. Dalam pandangannya, Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan akan membantu mereka bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan yang akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Nah, si Darwin ini mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa evolusi telah terjadi. Ia menyimpulkan bahwa beragam organisme memiliki nenek moyang yang sama dan makhluk hidup telah berubah secara drastis sepanjang sejarah bumi. Nah, si Darwin di sini mengemukakan nih kayak dengan contohnya ya, kita ambil aja kayak hewan, contohnya jerapah. Nah, menurut teori ini, jerapah yang kita temui sekarang itu merupakan hasil dari seleksi alam. Jadi sebenarnya nenek moyang dari jerapah ini banyak variasi nih, ada yang berleher pendek, sedang maupun panjang. Karena seleksi alam dalam bentuk konvergen, akhirnya hanya tersisa satu jerapah atau hanya jerapah berleher yang panjang aja tuh yang bakal hidup sampai sekarang. Nah, ini ada juga teori yang agak kontradiktif nih sama teori Charles Darwin, yaitu teori evolusi Lamarck. Tapi teori tetap masuk akal dan menarik loh. Lamarck berpendapat bahwa organisme hidup mewakili suatu kemajuan dengan manusia sebagai bentuk tertinggi. Pandangan ini kemudian diusulkan sebagai teori evolusi kehidupan pada awal abad ke-19. Menurutnya, organisme berevolusi selama ribuan tahun dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi, sebuah proses yang masih berlangsung dan puncaknya adalah manusia. Perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Menurut teori ini, karakteristik organisme akan diwariskan. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Meskipun teorinya tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Lamarck memberikan kontribusi penting dalam tahapan evolusi biologis dan mendorong penelitian selanjutnya yang tak terhitung pasti jumlahnya. Ya, jadi kesimpulannya sih dari teori ini menyatakan bahwa evolusi dipengaruhi oleh lingkungan sehingga terjadi use dan disuse pada suatu organ. Jadi kita ambil aja nih pembanding kayak jerapah tadi ya yang dari Darwin. Menurut teori ini, uniknya nih nenek moyang dari jerapah tuh lehernya nggak panjang loh. Iya betul banget, yang awal sumber makanannya mereka itu kayak dedaunan yang ada di semak-semak, semakin lama dan bakal semakin habis kan ya. Dan nanti si jerapah ini harus berevolusi untuk memanjangkan lehernya agar mereka dapat memakan dedaunan yang ada di pepohonan yang ada di atas. Akhirnya terjadi evolusi deh. Nah, selanjutnya ada juga teori evolusi Weismann. Teori ini secara nggak langsung juga mendukung teori Darwin dan mematahkan teori Lamarck. Jadi, August Friedrich Leopold Weismann mempelajari bagaimana ciri-ciri organisme berkembang dan berevolusi dalam berbagai organisme. Kebanyakan serangga dan hewan air di Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Weismann mengajukan teori kontinuitas plasma nutfah, sebuah teori hereditas. Dia berpendapat nih kalau misalnya hanya perubahan pada sel germinal saja yang dapat diwariskan, bukan sel tubuh. Pada tahun 19 atau sekitar 1896, berdasarkan teori plasma nutfahnya, Weismann mengusulkan teori seleksi germinal sebagai perluasan teori evolusi melalui seleksi alam. Jadi simpelnya evolusi itu terjadi karena seleksi alam dan faktor genetik. Di sini Weismann melakukan percobaan dengan tikus berekor panjang yang kemudian ekornya dipotong. Tikus yang dipotong ini dikawinkan dengan sesamanya dan anakannya dikawinkan kembali hingga terdapat sekitar 21 generasi anakannya. Tetapi percobaan ini membuktikan bahwa tikus yang terus dipotong akan tetap menghasilkan anakan yang ekornya panjang. Sehingga faktor dari gen itulah yang mempengaruhi evolusi, bukan dari lingkungan. Tak lupa ada juga teori evolusi dari Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan makanan seperti deret hitung. Jadi teman-teman semua bisa dibayangin nih, kalau misalnya manusia itu kan deret ukur ya, jadi bentuknya eksponensial, sedangkan makanan merupakan deret ukur yang grafiknya itu stagnan. Nah, jadi logikanya itu jumlah manusia akan lebih banyak daripada makanan. Dari itu akan terjadi evolusi nih pada makhluk hidup, contohnya manusia, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa makanan. Nah, ada juga nih teori terakhir, tapi nggak kalah seru nih. Ada juga teori evolusi George Cuvier yang mengemukakan teori katatropisme. Jadi ia ngungkapin nih kalau misalnya pada suatu masa diciptakan makhluk hidup dan diakhiri dengan kehancuran. Setelah itu diciptakan lagi makhluk hidup dan diakhiri lagi dengan kehancuran. Nah, jadi pada teori ini dijelaskan bahwa bumilah yang berevolusi, sedangkan makhluk hidup akan hidup sesuai dengan kondisi bumi tersebut.
Hal ini juga didukung pada fakta bahwa fosil-fosil makhluk hidup terletak pada lapisan-lapisan bumi yang berbeda. Jadi bisa aja nih makhluk-makhluk hidup yang hingga saat ini ditemukan berada pada fase-fase bumi yang berbeda gitu. Nah, gimana nih cara kita tahu adanya evolusi itu sih dari teori-teori tadi? Jadi kita bisa tahu dengan adanya petunjuk terjadinya evolusi yang ditandai dengan berbagai macam hal. Mau tahu apa aja? Yuk simak ke bagian selanjutnya. Jadi proses evolusi hanya bisa didukung melalui bukti-bukti atau petunjuk terjadinya evolusi. Petunjuk-petunjuk evolusi tersebut diantaranya seperti yang pertama yaitu terdapat variasi dalam spesies. Nah, kalau kita perhatiin nih ada variasi dalam suatu spesies, contohnya ragam variasi pada manusia dan makhluk hidup lainnya, berarti hal ini dapat menunjukkan bahwa telah terjadi evolusi pada makhluk hidup gitu. Selanjutnya adanya temuan fosil. Dengan adanya temuan fosil, kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan spesies satu dengan spesies lainnya yang disebabkan oleh evolusi makhluk hidup. Ada juga petunjuk dengan homologi dan analogi alat tubuh, yaitu kesamaan organ tubuh dan strukturnya, namun dengan fungsi yang berbeda. Misalnya seperti tangan pada manusia, anjing, lumba-lumba maupun kelelawar. Perbedaan fungsi inilah yang menunjukkan adanya evolusi. Ada juga petunjuk dengan alat tubuh sisa, di mana organ tubuh yang tidak terpakai ini akan tereduksi menjadi alat sisa. Contoh uniknya kayak apa sih? Nah, contoh uniknya tuh kayak gigi taring kita sendiri, yang bentuknya udah tereduksi kan, karena nggak pernah digunain lagi gitu. Dan yang kelima ada persamaan embrio. Pada dasarnya, khususnya pada jenis vertebrata, embrio yang memiliki kesamaan sehingga dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. Sehingga persamaan embrio inilah yang dapat menjadi petunjuk evolusi. Adapun kemiripan biokimia seperti kemiripan genetik pada manusia dan simpanse juga menjadi petunjuk evolusi yang nyata. Petunjuk berdasarkan penyebaran geografik juga menjadi suatu petunjuk dan bukti evolusi di mana variasi spesies terjadi berdasarkan penyebarannya. Sehingga dengan spesies yang sama di lingkungan yang berbeda akan menghasilkan variasi yang berbeda. Dan yang terakhir ada pada domestikasi. Pada proses domestikasi, secara tidak sengaja manusia telah menciptakan bentuk yang berbeda dari nenek moyangnya. Contoh pada anjing ya, dengan perkawinan selektif nih, sehingga menghasilkan banyak varian anjing yang ada. Semua hal-hal tersebut mengidentifikasikan bahwa memang evolusi pada makhluk hidup benar-benar terjadi. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang evolusi makhluk hidup? Kita udah belajar tentang definisi, faktor-faktor evolusi yang terbagi berdasarkan arah, hasil, dan skala perubahan. Ada juga 6 teori terkenal tentang evolusi makhluk hidup, dan tak lupa ada juga petunjuk terjadinya evolusi. Kalau teman-teman udah paham, jangan ketinggalan keseruan belajar biologi di video selanjutnya ya. Bye-bye dan terima kasih.